Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Caranya atau langkah-langkahnya ada 3, dimana dari ketiga langkah ini akan Bu Guru jelaskan langsung pada contoh. Contoh 1. Tentukan KPK dari 12 dan 15. Kita masuk pada langkah yang pertama. Bagilah bilangan pada soal dengan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima di sini Bu Guru tuliskan di bawah, yaitu ada angka 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Mengapa 7 ini bilangan prima atau mengapa 7 ini termasuk bilangan prima? Karena bilangan 7 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga bisa dibagi oleh 7, yaitu bilangan itu sendiri. Lalu mengapa 10 tidak termasuk bilangan prima? Karena 10 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, dan bisa dibagi 10. Jadi ada 4 faktor. Maka bilangan 10 tidak termasuk bilangan prima. Sekali lagi, yang dimaksud bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Kita kembali pada contoh. Jadi langkah yang pertama tadi membagi bilangan pada soal dengan bilangan prima. Jadi kalau Bu Guru tuliskan 12, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka 2. Apakah 12 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6. Selanjutnya, apakah 6 ini masih bisa dibagi dengan 2? Bisa. Hasilnya adalah 3. Apakah 3 ini termasuk bilangan prima? Kita lihat di sini, apakah 3 termasuk bilangan prima? Ya, 3 termasuk bilangan prima. Maka selesai. Karena sudah menemukan bilangan prima. Langkah 1 selesai. Selanjutnya, langkah 2. Menuliskan hasil faktorisasi prima. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat angka-angka yang dilingkari ini, yaitu bilangan prima. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2, maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 2. Lalu 3-nya ada berapa? Ada 1, berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Jadi kalau Bu Guru tuliskan faktorisasi prima dari 12, itu 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi kenapa ini pangkat 2? Karena di sini 2-nya ada 2, 3-nya hanya ada 1. Langkah 2 selesai untuk bilangan 12. Selanjutnya, kita ulangi langkah 1 dan 2 untuk bilangan 15. Kita bagi dengan bilangan prima.
mulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jika tidak bisa, lanjutkan dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3. Apakah 15 bisa dibagi dengan 3? Bisa. Hasilnya adalah 5. Apakah 5 termasuk bilangan prima? Ya, 5 termasuk bilangan prima. Maka langkah 1 selesai. Selanjutnya adalah langkah kedua, menuliskan faktorisasi prima. Karena ini masing-masing hanya ada 1 angka, maka langsung saja dapat kita tulis faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu mengalihkan semua hasil faktorisasi prima. Jadi kita kalikan ini semua, tapi dengan catatan, jika terdapat faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang besar. Kita cermati satu persatu. Di sini ada faktorisasi prima 2. Apakah di sini ada? Tidak ada. Maka 2 pangkat 2 harus ikut dikalikan nanti. Kemudian di sini ada 3, di sini ada 3. Nah, nih dengan catatan tadi ya. Jika terdapat faktor yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Ini 3 pangkatnya 1, 3 pangkatnya 1, sama pangkatnya. Jika pangkatnya sama, pilih salah satu saja. Maka yang ini tidak dipakai. Lanjut pada angka 5. Karena 5 hanya ada 1, sama seperti 2 pangkat 2 ini, maka 5 otomatis juga ikut dikalikan. Jadi dapat Bu Guru tuliskan KPK dari 12 dan 15 sama dengan 2 pangkat 2 ini tadi ya, dikali 3. 3-nya karena sama, pilih salah satu, lalu dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 3 kali 5. Itu hasilnya adalah 60. Selesai. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan KPK dari 48 dan 42. Langsung ya, kita masuk pada langkah 1. Tapi untuk contoh yang kedua ini, kita pakai dengan menentukan perkaliannya. Jadi langkah 1 ini ada 2 tadi. Yang pertama itu bisa dengan membagi bilangan prima, atau bisa dengan menentukan perkaliannya. Bagaimana caranya? Langsung pada contoh ini. Jadi tadi soalnya adalah 48. Maka 48 ini kita tentukan perkaliannya. 48 itu berapa kali berapa ya? Kalau Bu Guru jawab, Bu Guru bisa tuliskan 48 itu adalah 8 dikali 6. Benar ya? Nah, kemudian 8. 8 ini berapa dikali berapa ya? 8 ini adalah 4 dikali 2. Bagaimana jika dibalik? 2 dikali 4 boleh. Boleh dibalik-balik ya, karena hasilnya sama. Kemudian 4 ini berapa kali berapa? 4 adalah 2 dikali 2. Sudah ketemu bilangan prima. Yang ini berarti selesai. Lanjut pada angka 6. Karena 6 bukan bilangan prima, maka harus kita cari dulu 6 itu
berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 6. 6 itu bisa Bu Guru tuliskan 2 dikali 3. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, maka selesai. Karena semua sudah bilangan prima. Langkah 1 selesai. Lanjut langkah 2. Sama seperti contoh 1 tadi. Kita menuliskan faktorisasi prima. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 4. Maka 2 pangkat 4 dikali 3. Jadi dituliskan seperti ini. Faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Mengapa pangkat 4? Karena 2-nya ada 4. Sekarang kita ulangi langkah 1 dengan bilangan 42. 42 berapa kali berapa? Bu Guru bisa menyebutkan 42 itu adalah 7 dikali 6. 7 apakah termasuk bilangan prima? Kita lihat di sini. Ya, ternyata 7 bilangan prima. Maka 7 ini selesai. Tidak perlu kita cari lagi dia berapa kali berapa. Kita geser ganti pada bilangan 6. 6 ini adalah 2 dikali 3. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, maka selesai. Selanjutnya masuk pada langkah yang kedua, menuliskan faktorisasi prima. Karena semuanya ini hanya ada satu-satu, maka langsung aja kita tuliskan 2 kali 3 kali 7. Nah, selanjutnya masuk pada langkah yang ketiga, mengalihkan semuanya. Dengan catatan, apabila angkanya sama, maka pilih pangkat yang besar. Nah, jadi di sini ada angka 2, ada angka 2, angkanya sama. Berarti pilih salah satu yang pangkatnya besar. Pangkat yang besar adalah 2 pangkat 4. Maka 2 yang ini kita coret, tidak dipakai. Lanjut pada angka 3. Di sini ada 3, ada 3 pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, maka pilih salah satu saja. Boleh yang ini, boleh yang ini, terserah ya, karena pangkatnya sama. 7 tidak ada pasangannya, maka 7 harus tetap dikalikan. Jadi kalau Bu Guru tuliskan sisanya tadi yang tidak dicoret ya, 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 7. Lalu kesalahan yang sering terjadi ketika ini menghitung 2 pangkat 4. Kebanyakan dari siswa itu adalah langsung ngambil enaknya 2 pangkat 4 sama dengan 8. Nah 2 kali 4 8. Nah ini yang salah, hati-hati. 2 pangkat 4 itu artinya bukan 2 dikali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya sebanyak 4 kali. Jadi itu ya, harus diingat-ingat, 2 pangkat 4 itu bukan 2 dikali 4, tapi 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 2 pangkat 4. Lalu kalikan dengan 3 dan kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 336. Jadi itu tadi adalah contoh cara mengerjakan atau cara menentukan KPK dari 2 bilangan dengan menggunakan pohon faktor.
Sekian penjelasan dari Bu Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.